Bab 191. Sebagai hakim pemerintah daerah, tentu saja ia memiliki penjara sendiri. Hanya saja penjara biasanya tidak terlalu luas. Penjara daerah yang dapat menampung 30 hingga 50 orang dianggap sebagai penjara yang relatif besar. Namun saat ini, penjara daerah di Kabupaten Litian penuh sesak. Selain puluhan narapidana yang semula ada di sini, ada tambahan lebih dari 100 pekerja migran yang ditangkap dari lokasi pembangunan bendungan Litianba, dan dijebloskan ke sini. Setiap penjara penuh sesak, tidak bisa tidur dengan posisi berbaring, hanya bisa tidur dalam posisi duduk. Bawahan Lilinzi, Guanxi, yang memiliki janggut di wajahnya, tangannya diikat dengan tali dan digantung pada bingkai kayu. Dua sipir memegang cambuk yang direndam dalam air garam dan memukuli tubuh Guanxi. Setiap kali cambuk dipukul, bekas darah bisa keluar di tubuh Guanxi. Air garam pada cambuk akan meresap ke dalam kulitnya. Jika dia orang biasa, dia pasti akan berteriak kesakitan, tapi Guanxi terlihat tenang, memandang kedua sipir itu dengan jijik, dan bahkan mengaktifkan mode komentar. Cambuk ini bengkok, cambuk ini terlalu ringan. Kenapa? Apa kalian belum makan? Kalian bahkan tidak mampu mengayunkan cambuknya. Kedua penjaga penjara itu terengah-engah, dengan kemarahan di mata mereka. Guanxi, jangan terlalu bangga. Sekarang kelompok kalian semua telah mendapat pukulan, aku ingin melihat seberapa besar masalah yang bisa kalian timbulkan. Penjaga penjara lain mengambil alih, saya ingin melihat seberapa keras tulang Anda. Sejujurnya, Bos Chen telah memimpin orang untuk menangkap Lilinzi. Saat itu, wanita jalang itu juga harus menanggung hukuman seperti kamu. Saya akan membawa kamu untuk datang dan melihat sendiri saat aku mencambuknya, lalu aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Guanxi meraung keras, menakuti kedua sipir penjara sehingga mundur beberapa langkah. Hahaha, kalian berdua pengecut, kalian masih ingin menangkap kakak perempuanku yang tertua. Mimpi saja tentang mimpi musim semi dan musim gugur kalian. Mungkin, sekarang kakak perempuanku yang tertua sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan kami. Membakar tempatmu yang mengerikan ini dengan api, lalu menggantung kalian berdua di menara gerbang kota seperti babi telanjang, hahaha. Meski dia berbicara dengan sangat bangga, masih ada sedikit kekhawatiran di mata Guanxi. Kali ini mereka benar-benar ceroboh. Siapa sangka kakak tertua baru saja kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi kerabat, dan bajingan ini justru berani menyerang mereka. Saat insiden dimulai, Guanxi bahkan tidak dapat bereaksi, sehingga ia terjebak dalam jaring ikan, meskipun Guanxi memiliki kekuatan yang besar. Ia tidak dapat melepaskan diri dari jaring ikan tersebut, dan diikat tangan dan kakinya oleh mereka dengan sekuat tenaga. Yang paling dikhawatirkan Guanxi saat ini bukanlah keselamatannya sendiri, melainkan Lilinzi. Dia tahu temperamen Lilinzi dengan baik dan tahu bahwa dia tidak akan menyerah. Dia pasti bertekad untuk datang dan menyelamatkan semua orang-orangnya. Namun, ada banyak krisis di sini. Mudah untuk datang, tetapi jika Anda ingin pergi, dikhawatirkan tidak akan sesederhana itu. Pemerintah daerah memiliki sejumlah besar tentara pemerintahan. Guanxi mendengar bahwa ada lebih dari 100 orang, semuanya pandai berperang. Lilinzi sekarang hanya memiliki sekitar 10 orang bersamanya, terlalu beresiko baginya untuk datang menyelamatkan semua orang. Tatapan Guanxi melewati penjara dan bertemu dengan tatapan lain di dalam sel. Lilinzi memiliki 4 orang kuat di Litianba, termasuk Lindalei yang paling ceroboh, Guanxi yang paling setia, Xie Kui yang paling cakap, dan Zhou Jinan yang paling pintar. Saat ini, Xie Kui tidak sedang berada di penjara, melainkan digantung di bendungan Litian. Rencana awalnya adalah menggunakannya sebagai umpan untuk menjebak Lilinzi, tetapi tidak digunakan. Ada juga Zhou Jinan, pria parubaya di sel yang penampilannya tidak terlalu mencolok. Perbedaan terbesar antara Zhou Jinan dan pekerja migran lainnya adalah dia terlihat jauh lebih terhormat. Dia mengenakan jubah sarjana Konfusianisme. Meskipun jubahnya dicuci putih dan bahkan ada beberapa tambalan, dia menjaganya tetap lurus dan bebas kerut. Bahkan di penjara, dia berdiri diam di sana, menjaga martabat, dan tidak ada sehelai rambut pun yang rontok. Memikirkan Lilinzi saja membuat matanya sangat khawatir. Mata Guanxi bertanya-tanya, menanyakan kepada Zhou Jinan bagaimana memecahkan situasi ini. Zhou Jinan memberinya tatapan meyakinkan dan segera mengambil tindakan. Zhou Jinan menjentikkan jarinya, dan sekelompok pekerja migran yang diperintahkan untuk melepas bajunya, segera melepas baju mereka.
Ini sangat berbahaya pada malam musim gugur yang dingin. Namun mereka tidak ragu-ragu. Mereka menumpuk pakaian di bawah pagar kayu tebal penjara, sekaligus mengumpulkan jerami di lantai penjara dan menumpuknya menjadi tumpukan. Tujuannya jelas. Apa yang ingin kamu lakukan? Penghuni asli di beberapa sel berteriak kaget. Namun sebelum suara mereka menyebar, mereka ditindas dengan keras oleh para pekerja migran dengan pukulannya yang berderit-derit lesat. Di bawah pengawasan semua orang, Zhou Jinan menggali 2 batu kecil dari bawah sepatunya, dan membenturkannya dengan ringan, menyebabkan percikan api beterbangan. Dalam sekejap, jerami itu dibakar, lalu pakaian dan barang-barang lainnya juga ikut terbakar. Apa yang kalian lakukan? Kedua sipir itu segera menemukan masalahnya di sini dan mencoba berlari karena terkejut. Namun begitu mereka bergerak, guansi yang digantung tiba-tiba bergoyang, dan belenggu di kakinya digunakan sebagai senjata, dan ia segera melilit leher kedua sipir tersebut. Keduanya berjuang mati-matian melepaskan diri, namun dikunci erat oleh guansi. Tepat ketika mereka akan terjebak, para sipir di luar berlari untuk membantu mereka. Beberapa membantu menjatuhkan guansi, sementara yang lain mencoba memadamkan api. Seluruh penjara tiba-tiba menjadi heboh. Orang gila, kalian semua benar-benar gila. Apakah kalian ingin membakar diri kalian sendiri sampai mati? Sialan, cepat ambil air, cepat ambil air. Sipir penjara daerah bernama Fang Yong, dia dan Fang Daseng adalah sepupu, mereka berasal dari keluarga yang sama. Dia tidak hanya terlihat mirip dengan Fang Daseng, tetapi mereka bahkan memiliki tubuh yang mirip. Tingginya sekitar 1,7 meter dan beratnya diperkirakan 245 kg. Dia sangat gemuk sehingga dia hampir tidak bisa berjalan, tetapi dia masih harus datang saat ini. Jika nanti begitu banyak orang yang mati terbakar, dia tidak akan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, jadi dia terus berteriak agar anak buahnya mengambil air untuk memadamkan api. Dasar tak tersentuh, aku tahu apa yang ingin kalian lakukan. Bukankah kalian hanya ingin membakar kayu penjara dan melarikan diri? Berhentilah bermimpi. Bagaimana kayu setebal itu bisa terbakar dengan mudah? Saat apinya padam, aku akan mentraktir kalian minum air sumur untuk menenangkan otak kalian, bajingan. Fang Yong berteriak dan mengumpat, lalu mendekat dan menggunakan cambuk untuk memukul tahanan di dalam. Adegan itu begitu kacau sehingga para penjaga yang biasanya menyanjung Fang Yong tidak punya waktu untuk menjaganya. Jadi, ketika Fang Yong sedang memukuli tahanan tersebut, seseorang mengambil cambuk dan menyeretnya. Orang ini tidak lain adalah Zhou Jinan. Meskipun dia terlihat lembut dan sopan, dia penuh dengan kekejaman dalam melakukan sesuatu. Dia tiba-tiba menyeret Fang Yong ke depan, dan tahanan lainnya segera melangkah maju dan mengulurkan tangan mereka untuk menjepit Fang Yong di antara jeruji kayu sel. Zhou Jinan mengambil kesempatan itu untuk mengambil kunci yang disimpan Fang Yong di bawah selangkangannya. Zhou Jinan harus meraihnya 2 kali sebelum dia berhasil. Dia menangkap pusaka keturunan Fang Yong untuk pertama kalinya, kecil dan tidak bisa bangun. Zhou Jinan, yang mendapatkan kunci, segera membuat pengaturan. Ketika sipir lainnya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Pintu sel Zhou Jinan telah dibuka, dan para pekerja migran yang bertelanjang dada bergegas keluar dan mengambil segala macam barang. Alat penyiksaan digunakan sebagai senjata, dan mereka dan para sipir saling memukul di ruang penjara yang sempit. Adegan menjadi semakin kacau. Zhou Jinan memancing di perairan yang bermasalah, membuka 3 sel dengan kunci, dan melepaskan lebih banyak teman. Pada saat ini, penjaga di luar menerima berita tersebut dan bergegas untuk memberikan dukungan. Akibatnya, penjara daerah kecil itu penuh sesak dengan sepanci bubur. Ketika Li Linzi membawa orang kemari, dia bahkan tidak menemui satupun penjaga di gerbang. Bahkan para penjaga semua masuk untuk memberikan dukungan. Jeritan pembunuhan yang datang dari sel membuat Li Linzi senang dan dia segera memberikan bantuan. Lin Dalei sangat menyadari status Li Linzi di benak semua orang. Sebelum dia bergegas masuk, dia sudah berteriak, kakak perempuan tertua ada di sini untuk menyelamatkan semua orang. Kalimat ini sepertinya memiliki kekuatan magis, menyuntikkan kekuatan baru ke semua pekerja migran, memungkinkan mereka menggunakan kekuatan besar sekaligus, dan langsung membalikkan situasi pertempuran yang semula menemui jalan buntu. Guansi dan Zhou Jinan sangat gembira saat mendengar suara Lin Dalei. Mereka berjuang keras, dan segera mereka melihat Lin Dalei, Li Linzi dan yang lainnya di pintu masuk. Saudaraku, jangan panik, aku di sini.
Teriak Li Linzi sambil mengangkat tangannya untuk menembakkan anak panah. Dua anak panah menjatuhkan dua sipir yang mencoba bergegas. Seluruh pekerja migran di Litianba pecah dengan kekuatan tempur penuh dan memukuli para sipir sampai mati. Bahkan beberapa tahanan asli, ketakutan setelah melihat sikap Li Linzi, mereka mengikuti dan juga menyerang para sipir dengan ganas. Segera, setiap sipir dipukuli seperti anjing mati dan diseret ke dalam sel. Semua pekerja migran Litianba dibebaskan, dan Li Linzi memutuskan untuk melepaskan orang-orang ini, dan kemudian dia akan mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang. Jangan meremehkan lebih dari 100 orang ini. Mereka adalah tulang punggung Litianba. Hanya dengan kepemimpinan mereka, dapat mendorong lebih banyak pekerja migran di Litianba dan memadatkan mereka menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bagaimanapun, ada lebih dari 600 pekerja migran di Litianba, dan setidaknya 70% dari mereka adalah buruh yang kuat. Di bawah organisasi Li Linzi, mereka juga bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kakak, kamu baik-baik saja. Guan Xi dan Zhou Jinan bergegas dan menyapa dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku sudah membuat semua orang menderita. Di mana Xie Kui? Guan Xi menjawab, kudengar mereka menggantungnya di bendungan Litian. Para bajingan ini tidak bisa dimaafkan. Wajah Li Linzi menjadi dingin, ayo kembali ke Litianba dulu, selamatkan Xie Kui, lalu atur orang untuk menyerang kantor pemerintah daerah. Jika Fang Daseng tidak memberi kita penjelasan hari ini, kita harus membuatnya melepaskan kulitnya. Oke, Guan Xi, Zhou Jinan dan yang lainnya merasa bersemangat. Segera setelah itu, Li Linzi melihat banyak orang tidak memiliki pakaian untuk dipakai, jadi dia melambaikan tangannya dan meminta mereka menanggalkan pakaian sipir penjara dan mengenakannya. Awalnya para pekerja migran itu ragu-ragu, karena ini pakaian resmi. Li Linzi tidak berani melakukannya sebelumnya, tapi sekarang, dia melihat bahwa Chen Che telah menjadi serif kota Xinyu, dan belenggu rasa hormat terhadap pejabat di hatinya telah hancur. Atas permintaannya yang kuat, para pekerja migran menelanjangi para sipir menjadi babi telanjang. Guan Xi dan yang lainnya juga membawa ember berisi air sumur dingin dan menuangkannya ke sekelompok orang. Di antara mereka, sepupu Fang Daseng, Fang Yong, yang paling banyak disiram. Musim gugur semakin dingin, apalagi di malam hari, mereka harus akan kedinginan jika tidak punya cukup pakaian, belum lagi mereka dikuliti seperti babi telanjang dan disiram air sumur. Tiba-tiba, penjara daerah dipenuhi dengan suara hantaman batu. Itu adalah suara gigi mereka yang bergemeletuk saat mereka menggigil kedinginan. Agar tidak mati kedinginan, beberapa sipir ini berpelukan, tidak mempedulikan harga diri mereka sebagai seorang laki-laki. Mereka berdua merasa jijik satu sama lain, namun mereka harus melakukan ini. Tiba-tiba, penjara dipenuhi dengan suasana ambigu dan menjijikkan. Bab 192. Yang mulia, Hakim Daerah, ini tidak baik. Tuanku, Hakim Daerah, ini tidak baik. Seorang bawahan berlari dengan panik, meneriakkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Mendengar ini, Fang Daseng menjadi sangat marah, jadi dia melempar sesuatu dengan mudah. Sebuah cangkir teh mengenai pria itu dan tehnya terciprat ke seluruh tubuhnya. Anda yang dalam masalah. Hakim daerah ini baik-baik saja. Seluruh keluarga hakim baik-baik saja. Fang Daseng mengutuk anak buahnya. Orang yang melaporkan berita itu tidak bisa berkata-kata. Sudah berapa lama dia tidak berbicara omong kosong di sini? Tuan, ini bukan karena Anda dalam masalah, tetapi penjara daerah sedang dalam masalah. Seseorang telah membobol penjara tersebut. Sekarang mereka telah membebaskan semua tahanan dan mengurung para sipir. Silakan kembali dan melihatnya. Apa? Fang Daseng berdiri dengan ganas dan memandang bawahannya dengan tidak percaya, bagaimana seseorang bisa membobol penjara. Setiap duri di Litianba yang paling agresif ditangkap, dan semua sisanya dikurung bersama-sama. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari penjara? Bagaimana mereka melakukannya? Apakah orang desa yang tak berdaya seperti mereka bisa melarikan diri dari penjara? Bawahannya berkata dengan gugup, itu Li Linzi. Li Linzi lah yang kembali. Dia memimpin orang untuk membobol penjara. Apa? Kali ini giliran Pang Zun yang gugup. Awalnya, dia melihatnya seolah-olah sedang menonton pertunjukan, tapi sekarang, dia tidak tahan lagi, karena itu benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia mengatakan bahwa Li Linzi akan kembali ke Kabupaten Rongdong untuk meminta bala bantuan, dan menyuruh Chen Kang memimpin puluhan elit untuk mengejar mereka. Namun tidak lama setelah para elit pergi,
Li Linzi muncul di penjara daerah seperti senjata ajaib dan berhasil merampok penjara tersebut. Bukankah ini hanya akan membuat Pang Zun terbakar dan memanggangnya? Sepertinya dugaan orang Pang Zun dan Li Linzi telah bekerja sama dan menyingkirkan elit seperti Chen Kang. Tidak mungkin. Li Linzi seharusnya diusir oleh Kapten Chen dan yang lainnya seperti anjing tersesat sekarang. Bagaimana dia bisa muncul di penjara daerah? Bawahan yang melaporkan berita tersebut langsung menjawab, saya tidak tahu bahwa penjara daerah telah dibobol. Beberapa petugas mendengar mereka meneriakkan, kakak perempuan tertua. Bukankah itu sebutan untuk Li Linzi yang paling umum digunakan oleh para tiran lokal di Litianba? Pasti Li Linzi yang kembali, kalau tidak, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari penjara? Pang Zun masih ingin berdalih, tetapi Fang Daseng menghentikannya dengan lambaian tangannya, oke, berhenti bicara, sampaikan perintah saya, segera hubungi Chen Kang dan yang lainnya agar kembali, dan pada saat yang sama kerahkan semua orang dan kuda untuk mempertahankan kantor pemerintah daerah. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Dengan perkembangan lebih lanjut, rencana untuk menangkap Li Linzi mungkin gagal, tetapi martabat pemerintah daerah kita tidak bisa hilang, mengertikah Anda? Bawahan itu segera mengangguk, saya mengerti. Apakah Anda ingin kita melaporkan masalah ini ke atas? Mengapa kamu begitu cemas? Tunggu sampai aku sudah menstabilkan Li Linzi, jika tidak aku akan dipermalukan oleh para atasan dan kamu akan sangat menderita. Fang Daseng masih berpikir untuk menjadi lebih baik, berpikir jika yang terburuk terjadi, dia hanya akan mempertahankan penampilan aslinya. Namun, ketika Li Linzi melihat jenderal terkuatnya, Xie Kui, tergantung di bendungan Litian dengan luka di sekujur tubuhnya dan hampir setengah mati, amarahnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Saat ini bendungan Litian diterangi terang benderang oleh ratusan obor. Ratusan pekerja migran berkumpul di sekitar bendungan, semuanya menjulurkan leher untuk melihat Li Linzi di atas batu besar. Di sebelah Li Linzi adalah Xie Kui yang kekar tapi lemah. Dia menepuk bahu Xie Kui dengan air mata berlinang, lalu berbicara dengan keras dan penuh semangat. Saudaraku, aku, Li Linzi, sudah muak. Aku benar-benar sudah muak. Aku awalnya hanya ingin memperbaiki bendungan Litian ini agar tahan terhadap dampak banjir dan menjadi bendungan yang baik untuk irigasi Litian. Kita telah bekerja keras untuk mencapai hal ini, dan ratusan orang telah berkumpul di sini siang dan malam untuk bekerja keras mencapai tujuan ini. Tapi apa? Para pejabat itu, para bajingan itu, merampas makanan dan uang kita untuk membangun bendungan. Sekarang, mereka menangkap orang-orang kita sesuka hati, mempermalukan, mencambuk, dan bahkan membunuh mereka. Kita semua adalah saudara yang makan dari panci yang sama, teman yang memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan anggota keluarga yang berbagi suka dan duka. Ketika aku melihat petugas anjing ini menindas orang seperti ini, maka aku, Li Linzi, adalah orang pertama yang tidak setuju dan melawan. Selanjutnya, aku akan bergegas ke kantor pemerintah daerah, menangkap Fang Daseng hidup-hidup, dan bertanya mengapa dia berani memperlakukan kita seperti ini. Saudaraku, apakah kalian berani mengikutiku? Li Linzi awalnya adalah orang yang sangat karismatik. Setelah kejadian ini, dia menyelamatkan semua orang. Meskipun saat itu Guanxi, Zhou Jinan dan yang lainnya sedang menyelamatkan diri, permusuhan terhadap dunia luar sangat tinggi. Oleh karena itu, Li Linzi mengangkat tangannya dan semangat gangster hampir semua orang dimobilisasi. Biasanya, bagi para pekerja migran yang merupakan masyarakat biasa, pejabat, dan hakim daerah, mereka adalah orang yang suci dan tidak boleh diganggu-gugat, dan mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Tapi sekarang, persetan, kamu Fang Daseng yang menyebabkan adikku memutilasi anggota tubuhku, kamu adalah hakim daerah, kamu akan mati. Jadi penonton yang bersorak mengikuti Li Linzi menuju kantor pemerintah daerah. Fang Daseng tidak pernah membayangkan bahwa Li Linzi dan rakyatnya akan begitu berani, tidak hanya berani menyerang penjara pemerintah daerah, tetapi bahkan berani menyerang kantor pemerintah daerahnya. Penduduk Kabupaten Litian begadang sepanjang malam, mereka menyaksikan ratusan pekerja migran dari Litianba memegang obor dan cangkul, merobohkan kantor pemerintah daerah dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Tidak, apakah mereka gila? Beraninya mereka menyerang kantor pemerintah daerah. Hakim daerah ada di dalam, beraninya mereka. Apakah kamu tidak mengerti? Mereka hanya mengejar hakim daerah. Saya mendengar bahwa Li Linzi dari Litianba diintimidasi oleh Hakim Fang, dan anak buahnya datang untuk membalaskan dendamnya. Bagus sekali,
Menyerang pemerintah daerah. Seru sekali. Mereka berani banget, hahaha, lihat saja nanti bagaimana nasib mereka. Bagaimana ini akan berakhir? Paling-paling, itu hanya obrolan formal, berlutut di depan hakim daerah dan menuduhnya melakukan intimidasi. Kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita masyarakat tidak berkelahi dengan pejabat, mereka benar-benar berani melakukan apapun terhadap Hakim Kabupaten Fang. Bagaimana jika mereka benar-benar membunuh Hakim Fang, tentara kekaisaran akan turun besok untuk menekan mereka. Ini adalah kejahatan pemberontakan dan pemenggalan kepala yang serius. Ya, pemberontakan adalah kejahatan besar. Tidak peduli seberapa mampu dia, Li Linzi tidak akan berani melakukan ini. Haha, bukankah menyerang pemerintah daerah adalah sebuah pemberontakan? Itu juga merupakan kejahatan besar, tapi saya ingin melihat pejabat jahat Fang Daseng itu dibacok sampai mati. Di kalangan masyarakat awam, suara konfirmasi kematian Fang Daseng cukup tinggi. Saat ini, Fang Daseng sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia duduk di bawah tanda yang tergantung tinggi di langit, mengenakan seragam resmi, menjaga martabatnya yang terakhir. Semua pejabat pemerintah berkerumun di sekelilingnya, tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Li Linzi yang memimpin rakyat selangkah demi selangkah. Li Linzi masuk dengan ekspresi rumit. Melihat hakim daerah yang tampak seperti babi gemuk, dia merasa dipenuhi emosi. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang praktis untuk masyarakat, kenapa sulit sekali? Tidak hanya sulit, jika bukan karena panah otomatis yang diberikan oleh Chen Che hari ini, maka dia tidak bisa menghadapinya di sini. Sambil menghela nafas pelan, Li Linzi mengangkat jarinya, menunjuk ke arah Fang Daseng, dan bertanya, Fang Daseng, apakah kamu tahu kesalahanmu? Fang Daseng tertegun sejenak, dia biasanya bertanya kepada orang lain seperti ini, tapi dia tidak menyangka ada yang berani bertanya seperti ini padanya hari ini. Berani sekali kamu, Li Linzi, kamu hanyalah orang biasa. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempertanyakanku? Ini karena kamu seorang wanita, jika tidak, aku dapat menangkapmu hanya karena ucapanmu yang keterlaluan, berlututlah dan raih 20 pukulan papan besar. Kata-kata ini mengejutkan Guanxi, dan Lin Dalei serta yang lainnya tertawa. Hakim daerah Fang, Tuan Fang, Anda belum bangun, bukan? Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah atasan dan pejabat yang dianggap orang tua di suatu daerah? Guanxi berbicara dengan nada menghina, dan janggut di wajahnya bergerak-gerak saat dia berbicara, terlihat sangat lucu. Pejabat yang dianggap orang tua. Sial, bagaimana mungkin ada orang tua yang menghisap darah anaknya? Jelas-jelas dia petugas anjing. Hanya anjing yang bisa makan makanan dari pemiliknya, dan mereka bisa memakannya sampai menjadi begitu gemuk. Lihat saja, aku merasa seperti melihat babi besar berair. Ayo kita rebus dia. Mo Xiaoyu juga seorang wanita pemberontak, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Fang Daseng. Lin Dalei menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, saya tidak tahu berapa banyak minyak dan air yang bisa direbus dengan memasukkan anjing bermarga Fang ini ke dalam panci. Menurut Anda apakah beratnya 100 pon? Kalau direbus perlahan dengan api kecil, aku khawatir tidak akan berhasil. Soalnya, orang ini berlumuran lemak. Kalau direbus dengan api besar, minyaknya akan lebih banyak daripada lemak babi. Minyak yang direbus setelah rembesan air lebih putih. Apakah minyak manusia juga berwarna putih saat direbus? Mungkinkah warnanya kuning? Fang Daseng gemetar saat dia mendengarkan tips kecil Mo Xiaoyu, Lin Dalei dan yang lainnya tentang minyak goreng. Dia ingin membuka mulut untuk memarahinya, tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, dia menahannya. Karena dia menyadari bahwa kelompok orang ini hanyalah keberadaan tanpa hukum. Mereka telah membunuh begitu banyak pejabat pemerintah dan sipir penjara, jadi membunuhnya sebagai hakim daerah tidaklah terlalu membuat mereka stres. Ketika dia memikirkan kemungkinan ditelanjangi dan dicuci oleh orang-orang ini dan dibuang ke dalam panci untuk merebus minyak, Fang Daseng mulai merasa gugup. Akhirnya, dia memohon ampun dengan gigi gemetar. Semuanya, semua pahlawan, aku tahu aku salah, tolong selamatkan hidupku, aku bisa membeli hidupku dengan uang, tolong jangan sakiti hidupku. Li Linzi menjadi tertarik. Lalu berapa yang bersedia Anda bayarkan untuk nyawa anjing Anda? Aku akan membayar 100 tael. Begitu Fang Daseng selesai berbicara, Li Linzi mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah ke cermin gantung di atas kepalanya. Anak panah itu tenggelam ke dalam plakat,
menembus kayu 3/4, dan ekor anak panah berayun di udara, tampak sangat kuat. Petugas anjing, apakah nyawa anjing Anda hanya berharga 100 tael? Li Linzi bertanya sambil mencibir. Tidak, 500 tael, 1000 tael. Tidak lebih, pahlawan, hanya ini yang kuinginkan, aku bisa menyerahkan semuanya. Li Linzi kehilangan minat, bawa dia dan pergi ke rumahnya untuk melihat berapa banyak uang yang telah dia gelapkan. Lin Dalei dan yang lainnya dengan senang hati membawa Fang Daseng kembali ke rumahnya, dan kemudian, di bawah paksaan mereka, mereka menemukan simpanan uang Fang Daseng. Ada lebih dari 12.000 tael perak yang terkumpul di dalamnya, dan ada juga 200 tael emas, kaligrafi, lukisan, batu giok, dan barang antik yang nilainya sudah mencapai 2 juta perak. Panen ini mengejutkan semua orang, termasuk Li Linzi. Bersambung ke bab selanjutnya.